Iman tanpa kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan, kita sering berbicara tentang iman. Kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman, bahkan kita terlibat dalam pelayanan. Namun ada satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Apakah iman kita benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan, atau hanya sekadar rutinitas tanpa keintiman? Tidak sedikit orang percaya yang menjalani kehidupan rohani secara aktif, tetapi di dalam hati mereka merasa kosong. Mereka tetap melakukan hal-hal rohani, tetapi tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Doa terasa hambar, firman terasa biasa saja, dan penyembahan terasa seperti kewajiban. Inilah yang disebut iman tanpa kesadaran akan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini sering kita pahami sebagai ajakan untuk bertindak. Namun lebih dalam lagi, perbuatan yang dimaksud bukan sekadar aktivitas, melainkan buah dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Perbuatan tanpa hubungan hanya menjadi rutinitas kosong. Iman tanpa kehadiran Tuhan akan kehilangan kuasanya. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hanya sibuk melakukan sesuatu baginya, tetapi Ia rindu kita hidup bersamanya. Kekristenan bukan sekadar tentang melakukan hal yang benar, tetapi tentang berjalan dengan pribadi yang hidup. Kita bisa belajar dari Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa memahami satu hal yang sangat penting, keberhasilan tanpa kehadiran Tuhan adalah kegagalan. Ia tidak mau melangkah, bahkan ke tanah perjanjian sekalipun, jika Tuhan tidak menyertai. Bagi Musa, hadirat Tuhan lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Bandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Seringkali kita lebih fokus pada hasil, pencapaian, dan berkat daripada kehadiran Tuhan. Kita ingin Tuhan memberkati langkah kita, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mencari hadirat-Nya dalam setiap langkah itu. Daud juga memiliki kerinduan yang sama. Dalam Mazmur 63 ayat 2 ia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Ini adalah gambaran iman yang hidup. Bukan sekadar percaya, tetapi haus dan lapar akan Tuhan. Daud tidak hanya membutuhkan pertolongan Tuhan, ia membutuhkan Tuhan itu sendiri. Seringkali masalah terbesar kita bukanlah kurangnya aktivitas rohani, tetapi kurangnya keintiman dengan Tuhan. Kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal hati-Nya. Kita bisa melayani, tetapi tidak menikmati hadirat-Nya. Ketika iman tidak lagi berakar pada hubungan dengan Tuhan, maka iman itu akan menjadi kering. Kita akan mudah lelah, mudah kecewa, dan mudah goyah. Mengapa? Karena kita berjalan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kehadiran Tuhan. Namun kabar baiknya, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan selalu rindu untuk bersekutu dengan kita. Ia mengetuk, menunggu kita membuka hati. Ia tidak memaksa, tetapi mengundang. Seringkali kita terlalu sibuk dengan banyak hal, bahkan hal-hal rohani, sehingga kita tidak menyediakan waktu untuk benar-benar berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan, tetapi jarang mendengarkan. Kita lebih banyak meminta,
tetapi jarang menikmati kehadirannya. Iman yang hidup adalah iman yang sadar akan kehadiran Tuhan setiap hari. Dalam hal-hal kecil maupun besar, kita melibatkan Tuhan. Kita tidak hanya datang kepada Tuhan saat butuh, tetapi hidup bersamanya setiap waktu. Mazmur 16 ayat 11 berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan MU ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Sukacita sejati tidak ditemukan dalam berkat semata, tetapi dalam hadirat Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ada damai yang tidak tergoyahkan, ada kekuatan yang tidak habis, dan ada sukacita yang tidak tergantung keadaan. Hari ini, mari kita periksa kembali iman kita. Apakah kita hanya sibuk dengan aktivitas rohani, atau benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan? Apakah kita hanya mengenal Tuhan secara teori, atau mengalaminya secara pribadi? Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi kerinduan. Ia rindu kita datang dengan hati yang haus, yang ingin mengenalnya lebih dalam. Jangan biarkan iman kita menjadi kosong. Jangan biarkan kita menjalani kehidupan rohani tanpa kehadiran Tuhan. Kembalilah kepada sumbernya. Kembalilah kepada hadiratnya. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan hanya jawaban dari Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Mari berdoa. Tuhan, aku datang dengan kerendahan hati. Aku menyadari bahwa seringkali aku menjalani iman tanpa benar-benar hidup dalam hadirat MU. Aku sibuk dengan banyak hal, tetapi melupakan Engkau. Ampuni aku, Tuhan. Hari ini aku rindu kembali kepadamu. Bangkitkan kembali rasa haus dan lapar dalam hatiku untuk mencari Engkau. Ajarku untuk bukan hanya melakukan kehendak-Mu, tetapi hidup dekat denganmu setiap hari. Biarlah imanku bukan sekadar rutinitas, tetapi hubungan yang hidup denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.